Al-Quran ini Umi berada di Masjid Al-Mu'awanah. Umi sudah berada di masjid ini dari jam setengah 12. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras, organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu, Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Jangan sok tahu loh, Hamas itu tentara Allah. Yang kayak gini nih perlu sekolah lagi nih. Hamas itu teroris, Mbak. Teroris. Hamas itu teroris. Sudah diakui seluruh dunia bahwa Hamas itu teroris. Ada bagian di mana kita tidak jujur dalam melihat sebuah konflik. Ketika korban berjatuhan dari pihak Israel, kita tidak pernah menghitungnya sebagai korban. Padahal ada ribuan nyawa yang ikut melayang di sana. Ya, shalom, salam kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Terkait konflik antara Palestina dan Israel, semakin banyak juga bermunculan orang-orang Muslim yang cerdas menanggapi dengan fakta sejarah maupun kitab suci. Seperti apa tanggapan beberapa tokoh Muslim? Berikut selengkapnya kita saksikan bersama-sama. Orang non-Islam itu tidak membaca Quranmu. Orang non-Islam tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen menunjukkan Islam itu asik, maka akhlakmu harus asik. Iya, saudara, ada yang bertanya, ya, seperti ini. Bang, Anda kan Muslim, tapi mengapa Abang sangat mencintai Yesus Kristus? Pertanyaan yang hebat, pertanyaan yang cerdas, dan saya akan mencoba menjawab semampu saya. Yang pertama, saya harus mengatakan, I love Jesus Christ because I'm Muslim. Saya justru mencintai Yesus Kristus justru karena saya seorang Muslim. Mengapa? Sebab itu adalah perintah. Ya, Jesus Christ, atau kami menyebutnya Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih, itu adalah sosok yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan satu surah khusus bernama Surah Maryam yang berisi 98 ayat yang menceritakan tentang Siti Maryam atau Bunda Maria dan Yesus Kristus. Jika Al-Quran dan Allah saja menghadiahkan satu surah khusus dalam Al-Quran untuk menunjukkan rasa cinta Allah kepada Yesus Kristus, lantas mengapa kita? Dan jelas-jelas mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya umat Islam, lantas berkata hal yang berbeda. Jika Allah saja mencintai Yesus Kristus, lantas mengapa saya, sebagai hambanya yang hina dina penuh dosa, harus membenci beliau? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah sosok yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan manusia. Hanya ada dua sosok Nabi dan Rasul yang menurut saya sangat sentral posisinya di dunia, yaitu Yesus Kristus dan Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kedua Nabi dan Rasul utusan Allah inilah yang punya banyak
follower. Jika dijumlah, ya, pengikut Yesus Kristus itu sekitar 3,5 miliar, ditambah 2,5 miliar pengikut Rasulullah Muhammad SAW atau kaum muslimin, maka itu lebih dari separuh populasi manusia di dunia adalah follower atau pengikut kedua sosok luar biasa ini. Izinkan saya bertanya, untuk apa membenci sosok yang dicintai oleh Allah SWT? Assalam, shalom. Ada bagian di mana kita tidak jujur dalam melihat sebuah konflik. Ya. Ada beberapa bagian di mana kita menjadi tidak adil, menjadi tidak berimbang, dan menjadi tidak rasional. Kebencian membuat kita berbuat tidak adil. Dan itulah yang terjadi sekarang di Middle East. Ketika korban berjatuhan dari pihak Israel, kita tidak pernah menghitungnya sebagai korban. Padahal ada ribuan nyawa yang ikut melayang di sana. Dan kita tidak pernah menghitung itu sebagai korban. Mengapa kita tidak menghitung itu? Mengapa Anda tidak menghitung itu? Ya, kebencian menghalangi Anda untuk melihat kemanusiaan dari sisi yang lain. Kebencian membuat Anda melupakan bahwa yang menjadi korban di Israel itu adalah anak-anak, perempuan, jompo, dan orang-orang yang tidak bersalah. Namun ketika korban berjatuhan dari pihak Palestina, Anda memarat, Anda menghitungnya satu persatu, seakan-akan ribuan nyawa yang melayang sia-sia di Israel bukanlah sesuatu yang pantas dipandang sebagai korban jiwa. Kebencianmu janganlah membuat kamu tidak berbuat adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Umi mau berbicara tentang kebenaran dalam Al-Quran. Umi berada di Masjid Al-Mu'awana. Umi sudah berada di masjid ini dari jam 11:30, menunggu sampai asar sambil membaca Quran, memahami terus menerus hidup Umi seperti itu. Ini bisa dilihat ayat 101 sampai dengan 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra atau surat ke-17. Karena gengsi dong kalau bilang surat Bani Israel. Dari kecil Umi diajarkan Buya di Sumatera Barat itu surat Bani Israel. Dan pernah juga belajar ngaji di Jambi. Surat Bani Israel. Gengsi surat Al-Isra atau surat ke-17 ayat 101 dan sampai 104. Di situ Allah memerintahkan Musa atau Moses untuk membawa Bani Israel menyeberang dari Mesir. Maka sampailah di suatu tempat di tanah terjanji itu. Di situ Allah berfirman di ayat 104-nya. Allah berkata bahwa disinilah negerimu, disinilah kamu tinggal sampai kamu dibangkitkan nanti kembali di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya mungkin karena perkawinan atau karena merantau atau karena datang ke Indonesia atau ke Amerika gitu. Nah, Umi cari ayat-ayat tentang Palestina, tentang Palestina nggak ada, udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Mau bertanya kemana? Karena perserikatan benci Yahudi itu sudah diajarkan sejak orang Islam itu masih kecil. Jadi tidak ada di Quran ini ayat tentang kebencian, tapi orang yang membenci punah emang ada. Inna syani'aka huwal abtar. Oleh karena itu, jangan pernah berharap bahwa Israel itu akan kalah. Ingat tanggal 7 Oktober dia diserang tanpa sebab dan sampai korban 1.400 orang. Umi kira bangsa manapun, orang manapun, kalau diperlakukan seperti itu oleh Hamas itu adalah organisasi di dalam tubuh Palestina itu sendiri. Organisasi garis keras.
organisasi teroris, kalau boleh dikatakan, dan tak segan-segan membantai kaumnya sendiri juga sesama Islam. Sudah banyak bukti. Nah, oleh karena itu, Umi berharap para ulama, para ustadz, para pemuka agama untuk menyampaikan ayat Quran ini, bahwa tanah itu semuanya adalah milik orang Israel. Jadi kalau Palestina dikasih sebagian itu udah bersyukur mestinya. Kenapa harus minta lebih banyak? Dengan perjanjian Balfour, dengan pengumuman kemerdekaan di Aljazair bulan November tahun 85 itu, bahwa Palestina merdeka. Jadi sampai sekarang nggak pernah mengaku merdeka, itu kan namanya nggak bersyukur. Ada duta besarnya di sini kok, malah minta sumbangan. Jangan-jangan duta besar ini Hamas pula ini. Oh, terus ada perwakilan di PBB, gitu. Jadi oleh karena itu, tolonglah para ulama, para pemuka agama, para agama Islam maksudnya, Ustadz, dan bahkan Menteri Agama sendiri. Kan Anda itu sebagai ketua Banser itu maksudnya Jokowi nempatkan itu kan biar agak bagak lah, kata orang Padang tuh. Katakan yang benar gitu loh. Namanya juga Banser gitu loh. Bahwa lihat ayat 101 sampai 104 itulah. Tanah itu, tanah Yerusalem itu keseluruhannya milik Israel kok. Tapi karena dikeroyok dunia, entah apa itu penyakit keroyok itu. Tapi Umi juga tahu penyebabnya itu, sebenarnya nanti di lain kesempatan Umi akan bicara. Penyebab kebencian itu apa? Sampai semua ikut membenci, demo di sana sini, membenci. Semoga Allah memberi kemenangan kepada kebenaran, itu janji Allah. Dan Allah berjanji pasti tidak akan mengusir orang-orang Israel atau Yahudi itu dari negerinya. Demikianlah, semoga mari kita sebarkan perdamaian, kasih sayang dan cinta untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah dengungkan di dalam Al-Quran. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Allah sangat kasih sayang dan cinta pada seluruh umat manusia. Ingat itu. 2 kali disebut Allah di Quran. Demikian, semoga dapat dipahami dan Umi tidak ada maksud apa-apa. Maksudnya cuma lillahi ta'ala, demi Allah menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran itu memang pahit. Semoga bisa diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sok tahu loh, Hamas itu tentara Allah. Yang kayak gini nih perlu sekolah lagi nih. Hamas itu teroris, Mbak. Teroris. Hamas itu teroris. Sudah diakui seluruh dunia bahwa Hamas itu teroris. Kasihan Palestina, kasihan Israel. Israel tidak pernah membenci Palestina ya. Jadi Palestina itu wilayahnya di Israel gitu loh. Ya, cuma ditumpangin oleh Hamas teroris gitu ya. Paham ya Mbak? Sekolah lagi ya. Mbak komen kayak gini seperti Mbak itu menghina Allah. Seolah-olah Allah tuh punya tentara yang jahat, sadis-sadis gitu loh. Tentara yang sadis-sadis dibilang tentara Allah. Jahat kok Kak, sama saja kau menista Allah. Ya, kasihan kau menista Allahmu sendiri. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendengarkan tanggapan beberapa tokoh muslim yang menanggapi mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Sangat masuk akal dan dapat diterima sesuai dengan sejarah maupun isi kitab suci, baik itu kitab suci agama Kristen maupun juga non-Kristen. Terima kasih bagi tokoh-tokoh muslim ini dapat melihat secara fakta mengenai sejarah Palestina dan Israel. Mari kita semua tetap mendukung dalam doa saudara-saudara kita di Israel dan Palestina. Masyarakat sipil kita doakan bersama. Tuhan Yesus memberkati.